Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita sudah terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa segala macam. Ada yang tahu kamu daerah Jawa Tengah apa aja? Banyak ya. Nah kita nyanyi lagu sesuai orang jamu. Bisa nggak? Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Suwe orang jamu, jamu godong melon. Suwe biar lebih semangat kita berdiri aja ya nyanyinya. Nanti 2 kali langsung nyanyi ya. Bisa? Bisa ya? Nah, oke. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godong melon. Suwe ketemu pisan makin belum lagi. Suwe ora jamu, jamu godong melon. Suwe ketemu pisan makin. Boleh duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk. Berapa orang? Berapa kita berdua? 2 ya, siapa saja? Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Semangat? Kita harus lari ya, main bola. Kira-kira kalau belajar nanti fokus enggak? Fokus ya. Nah, supaya nanti kita lebih fokus dan semangat dalam belajar, kita explain dulu ya. Mau? Nanti explainnya kita nyanyi. Kalian tahu nggak lagu Kepala Pundak? Tahu? Oke. Nanti berdiri nyanyi bersama. Setelah itu ibu akan memberi instruksi. Instruksinya kalian lakukan apa yang ibu katakan. Jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Sama? Oke, berdiri ya. Perintahnya dulu tahu nggak? Lakukan apa yang ibu katakan. Jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Nanti yang salah baca. Jadi fokus dan semangat. Siap ya? Siap? Siap. Kita nyanyi bareng dulu. 1, 2, 3. Kepala pundak lutut kaki, kepala pundak lutut
beli es buat buka. Semuanya suka ya. Biasanya beli es apa? Nah, kalau 14 itu contoh bangun ruang apa tidak? Sudah belajar bangun ruang? 14 itu contoh bangun ruang apa tidak? Iya. Bentuknya apa? Oke. Pada selanjutnya, kalau benda di sekitar kalian ada yang berbentuk bangun ruang tidak? Ada? Ya, mari. Apalagi? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang tabung dan prisma. Lebih tepatnya kita akan belajar menghitung volume dari tabung dan prisma. Siap? Sebelumnya kita akan memberitahu. Jadi pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti kita dapat memahami karakteristik dari bangun ruang tabung dan prisma segitiga. Selain itu juga kita diharapkan bisa menghitung volume dari bangun ruang tabung dan prisma segitiga. Selanjutnya nanti setelah diskusi anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, pada kegiatan hari ini kegiatan yang akan kita lakukan pertama menyampaikan materi, yang kedua nanti ada diskusi, selanjutnya ada presentasi, lalu mengerjakan soal evaluasi. Siap ya? Siap? Siap? Siap. Fokus ya. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan video ini. Ada yang tahu ini wisata di mana? Belum tahu. Itu di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, coba perhatikan lagi selanjutnya. Gambar ini, tahu nggak ini gambar apa? Tong apa? Tong air atau toren ya. Nah, dari kedua tadi video sama gambar ini, ada nggak bangun ruang yang kalian temukan? Bangun apa? Tabung. Apa lagi? Prisma segitiga. Oke, coba kita perhatikan lagi. Nah, di video ini coba perhatikan di sini. Bentuk rumah ini bentuknya apa? Bangun rumah atau bukan? Bentuknya prisma segitiga. Kalau yang tabung air tadi yang toren itu bentuknya apa? Tabung. Paham ya? Nah, apakah bangun ruang yang memiliki ruang itu dapat diisi dengan suatu objek atau benda? Bisa. Misalkan nanti tempat itu bisa diisi dengan air ya. Nah, gimana sih caranya kita menghitung kapasitas atau jumlah isi dari suatu bangun tersebut gimana? Menghitung volume. Ada yang tahu volume itu apa? Coba misalkan, nah suatu gelas itu kan diisi air. Nah, airnya seberapa itu atau gelasnya itu bisa menampung seberapa banyak air itu namanya volume dari gelas itu. Ada yang tahu tadi volume itu apa? Belum tahu ya? Jadi volume itu isi atau ruang di dalam suatu bangun ruang, atau bisa juga disebut seberapa banyak suatu bangun itu bisa menampung objek atau benda. Nah, bangun ruang itu bisa menampung sesuatu seperti air, gas, atau udara. Kasih fokus ya.
Bagus ya. Masih semangat? Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar karakteristik dari tabung dan prisma. Yang pertama, ini balon apa? Tabung. Ada yang tahu sifat-sifat atau ciri-ciri tabung? Ya. Sisinya mana saja sih? Ada yang tahu? Ya, satu. Lalu dua rusuknya yang mana? Ini ya, ini namanya rusuk lembut. 1, 2 dan 0 titik sudut. Jadi tabung ini tidak memiliki titik sudut. Oke. Selanjutnya memiliki dua sisi datar. Yang mana? Bawah alas sama atas. Terus selimutnya berbentuk persegi panjang. Ini kalau dibuka selimutnya bentuknya persegi panjang. Selanjutnya rumus dari volume tabung. Tadi untuk mengetahui seberapa banyak isi dari suatu bangun ruang itu, kita bisa melakukan dengan mencari volumenya. Yang pertama, untuk mencari volume tabung, rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berarti alasnya ini berbentuk apa? Lingkaran. Ada yang tahu luas dari lingkaran rumusnya apa? Tahu? Ini ya. Apa ini? Coba kita salah satu. Ya, pi r pangkat 12 dikali t. Nah, pi di sini ini bisa pakai 22/7 atau 3,14. Nah, r-nya di sini itu jari-jari tabung. T-nya tinggi tabung. Jadi luas alasnya karena berbentuk segitiga, rumusnya pi r kuadrat. Ini luas alasnya ya, dikali tinggi tabungnya. Paham? Paham ya? Bingung? Bingung? Bingung apa paham? Paham? Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya, bangun ruang prisma segitiga. Sifat-sifatnya apa saja? Oke, 5 sisi. Mana saja? Depan 1, 2, 3, 4, 5. Tahu ya? 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alas dan atapnya berbentuk segitiga. Selanjutnya, untuk rumus dari volume prisma ini yaitu sama. Intinya bangun ruang itu kalau mau mencari volume rumusnya sama. Luas alas dikali tinggi. Nah, kalau prisma ini kan alasnya berbentuk apa? Segitiga. Rumus luas dari segitiga itu setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kalau di sini alas segitiganya yang mana? Ini ya. Tinggi segitiganya berarti dari sini. Jadi di sini ini adalah K, ini T. Paham? Rumusnya boleh dicatat dulu.
69. Kita latihan soal. Ada yang mau membacakan soalnya? Salah satu. Masih yang depan. Jadi dari soal itu diketahui jari-jari kakinya berapa? Soalnya yang keras ya. Jari-jarinya berapa? Ini kakinya berapa? Yang dicari apa? Rumus dari formula tadi berarti apa? B sama dengan P M kuadrat dikali ini bisa ditulis juga P dikali M kuadrat itu berarti F dikali R ya. F dikali R dikali T. Nah, T nya berapa? 22 dikali R nya berapa? Dikali 7. T nya berapa? 20. Nah, 7 sama 7 bisa disederhanakan tidak? Bisa ya. 7 dibagi 7 berapa? 7 dibagi 7 1. Ini untuk menyederhanakan dibagi dengan angka yang sama. Berarti yang 22 dikali 1 berapa? 22 dikali 7 22 dikali 7 2 dikali 7 berapa? 14. Ini angka 4. Gimana? 2 dikali 7 14. Ditambah 1 15. Jadi 154 dikali 20. Ini dikali 20. 4 dikali 0 berapa? 5 dikali 0 berapa? 1 dikali 0 berapa? 4 dikali 2 5 dikali 2 1 dikali 2 ditambah 1 ini dijumlah nolnya turun ya. 0 ditambah 8 berapa? 0 ditambah 0 tiganya. Jadi volume dari tabung dengan jari-jari kursi dan tingginya 20 cm itu adalah 3080 cm. Satuannya pangkat 3 ya. Ini bisa? Bisa? Paham nggak? Coba dilihat. Kita diskusinya dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tes yang kemarin sudah dilakukan ya. Didengarkan. Yang pertama untuk kelompok visual nanti duduknya di sini ya. Yang pertama ada Talita, yang
Umar, Randy, Farel, Alta, Alfareza, Hafid, Alif. Benar ya? Diingat-ingat ya. Yang kedua kelompok auditori. Nanti bentuknya di sini kelompok auditori. Namanya Satria, Alia, Diajeng, Hanindia, Akila, Kurnia, Safia, Mahesa. Yang ketiga kelompok kinestetik, nanti duduknya di sebelah sini. Namanya Rizkina, Alvino, Abda, Sylvia, Java, Devan, Saka, Ramadan. Ada yang belum disebut? Satu. Nanti bisa ikut kelompok kinestetik. Risma belum. Belum kemarin ya mas. Nanti ikut di kelompok visual. Sekarang kita sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu siapkan video pembelajaran nanti dilihat bersama-sama. Yang kedua kelompok auditori, nanti ibu akan jelaskan secara langsung, secara lisan. Yang ketiga untuk kelompok kinestetik, nanti bisa melihat materi yang sudah ditempel. Nah, selama proses pembelajaran itu nanti yang dianggap penting dicatat. Paham? Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Yang kelompok kinestetik paham? Ada. Kelompok auditori paham? Kelompok visual paham? Sama lagi. Yang kelompok kinestetik boleh mulai melihat materi. Mungkin ada pasti paham nggak volume dari tabung itu jenisnya apa? Luas apa? Itu bisa nanti sampai dicatat ya. Yang di sana ada kan sudah tahu rumus dari volume tabung itu luas alas dari tinggi. Luas alasnya gimana tadi rumusnya? Itu ya, rumus dari volume tabung itu luas alas karena alasnya tersebut lingkaran, jadi luas menara itu kan I kuadrat dikali tinggi dikali tinggi. Mbak perhatikannya sini ya, perhatikannya sini. Volume tabung tadi I kuadrat dikali T. Selanjutnya untuk volume Risma nanti apa?
luas alas luas alasnya apa? Setengah dari alas segitiga dikali tinggi segitiga lalu dikali dengan tinggi selanjutnya soal sebuah tabung memiliki jari-jari 8 cm dan tinggi 10 cm. Hitungan volume dari tabung tingginya 10 cm. Hitungan volume dari tabung tersebut. Iya. Sama dengan pi r kuadrat dikali t. Volume sama dengan pi nya katanya di sini kan tidak kelipatan 7 ya, jari-jarinya kan bukan angka 7 atau kelipatan 7, jadi kita gunakan pi yang 3,14 dikali r kuadrat, berarti r nya 8 kuadrat dikali tinggi tabungnya berapa? Tolong, kita ini juga bisa. Ini juga dapat. Lalu kalau dirumuskan makanya R jadi setelahnya dari diameter ini jadi jari sini tengah sampai sini R, berarti R nya berapa? R nya separuhnya dari bawah sampai desimeter, ini satunya desimeter. Volume dari tabung ini berarti pi r kuadrat dikali t. Saya sama dengan pi r kuadrat dikali t. R kuadrat ini kan sama dengan r kali r. Pi dikali r dikali r dikali t. Pi nya karena di sini jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita pakai yang 3,4. Ini kan ada dua, yang satu 22,7 atau 3,14. Nah ini karena bukan kelipatan 7, ya. Karena ini bukan kelipatan 7, kita pakai yang 3,14. Ini 3,14 kali 4 kali 10.
Ini di sini. 4 dikali 4 kan 16. 16 dikali 10 160. 16 dikali 10. 6 kali 0 1 kali 0 6 kali 1 1 kali 1 ini 2. 0 tambah 6 satunya 2. 197 3,14 dikali 160. Ini 160. 4 dikali 0 kan 0. 1 dikali 0 ya, jangan kami dulu. Kaminya nanti kami. 4 dikali 0 0. 1 dikali 0 0. 3 dikali 0 0. 4 dikali 6 4 dikali 6 24. 24 di sini 24 yang kan 2. 1 dikali 6 berapa? 6 ditambah 2 8. 3 dikali 6 3 kali 6 berapa? 4 kali 1 1 kali 1 1 3 kali 1 di jumlahnya kanan bawahnya berapa? Jadi harus diperhatikan tidak sama. 4 0-nya turun ya, terus 0 ditambah 4 berapa? 0 ditambah 8 ditambah 4 12. Simpan 1 ditambah 8 9 ditambah 1 10. Simpan 1 ditambah 1 2 ditambah 3 karena di sini coba perhatikan angka 3,14 ini. Ini di belakang komanya ada berapa angka? 2. Berarti di sini ini kan awalnya berarti gini ya. Terus komanya maju 2 kali, berarti di sini. Jadi 502,40. Desimeter pangkat 3. Kalau volume satuannya pangkat 3. Paham? Yang prisma dipelajari. Yang ini. Memiliki alas segitiga 16 cm, tinggi segitiga 7 cm. Tinggi prismanya 23 cm. Itulah volume dari prisma segitiga tersebut. Tinggi prismanya 22 cm. Sekarang volume dari prisma segitiga. Kita semacam itu. Sekarang kita jawab ya. Kita jawab bisa ya. Alasnya berapa? 16. Tinggi segitiganya tinggi prisma TB. Tinggi prismanya berapa? 56
Lupa. Yang ini kan tapi ada yang nggak ada. Ada semuanya dikasih tahu ya. Yang pertama ada. Kita. Ya udah di sini dulu. Sudah ya, kita lanjut diskusi kelompok. Ibu akan membagikan KBT ke masing-masing kelompok. Selanjutnya yang kelompok auditori. Dan kelompok ini nanti membuat bangun tabung dari kekasihan. Ukurannya nanti sesuai di soal. Sudah dibaca dulu. Semangat. Tingginya dari tengah ini sampai cukup ini tinggi ya, ini yang terus tinggi di sana dari sini ke sini, dari sini ke sini tinggi terus bisa alasnya mbak ini alas segini banyak ini sini alasnya berapa? Alas segini kan 8 berarti ini segitiga sudah 8. Ada yang gambar, ada yang menghitung volumenya.
Dari saling keberanian kepada yang maju di depan. Bisa maju ya,
Ya, oke. Jadi teman-teman diperhatikan ya, dari kelompok kinestetik ini dari soal yang ada di LKPD itu diminta membuat bangun takbut dan prisma. Ini hasil dari karya mereka. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Selanjutnya dari kelompok visual silakan dipresentasikan. Visual akan mempresentasikan hasilnya. Mohon diperhatikan ya. Boleh diperhatikan ya. Oke. Kalau diperhatikan berarti dilihat. Jangan kamu sendiri. Makan. Yang pertama, ini pembicaraan mengenai beri tepuk tangan untuk kelompok visual ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke.
Mau pulang nggak? Duduk dulu yang rapi. Doni Arya. Kali ini kita sudah belajar dan sudah menyelesaikan kegiatan pada pertemuan hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kalian. Anak-anak kelas 5B sudah belajar dengan baik, sudah mengerjakan dengan baik. Ada yang ditanyakan tidak?